Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Senang sekali saya Albu Kolbin dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam program acara talk show Up to Date, berikan info terkini. Di mana selama 30 menit ke depan kita akan membahas hal-hal yang menarik untuk dibicarakan, inspiratif dan juga bisa memberikan informasi terkini hanya untuk Anda. Pemirsa Silampari TV berbicara mengenai bulan Februari maksud saya. Ada satu momen yang sangat familiar di kalangan generasi muda, yaitu setiap tanggal 14 Februari sering disebut dengan Hari Kasih Sayang atau Valentine Days. Kira-kira apa sebenarnya Hari Valentine itu dan bagaimana Islam memandang dari segi agama dan juga bagaimana pendapat dari generasi milenial tentang Hari Kasih Sayang tersebut? Untuk itu, Up to Date kali ini akan membahas tema tentang dampak perayaan Hari Valentine. Dan telah hadir bersama kita semua dua orang narasumber yang sangat spesial, yaitu yang pertama ada Bapak Hasbi Mustafa. Beliau merupakan Ketua Umum dari Dewan Pengurus Daerah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia untuk Kota Lubuk Linggau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya? Sehat terus ya? Okay. Sehat, insya Allah. Insya Allah. Selamat datang di Up to Date kali ini Ustadz. Ya. Dan narasumber yang kedua yaitu ada Bapak Al Mukmin. Beliau merupakan Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia untuk Kota Lubuk Linggau dan juga mewakili dari generasi milenial. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, generasi milenial gitu ya. Selamat datang di Up to Date dan baiklah pemirsa, langsung saja kita berbincang bersama dua orang narasumber kali ini tentang tema kali ini yaitu dampak perayaan Hari Valentine. Baik, kita mungkin ke Ustadz Hasbi dulu ya. Ya. Oke, Ustadz, bulan Februari pasti generasi muda familiar dengan Hari Valentine yang jatuh pada tanggal 14 Februari gitu ya. Sebenarnya apa sih Hari Valentine tersebut, Ustadz? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Mumin yang sama-sama kita hormati. Jadi sebenarnya Hari Valentine itu bukan budaya Islam ya, seperti itu. Bukan pula ajaran Islam. Tapi jauh sebelum itu Islam sudah mengajarkan apa yang namanya kasih dan sayang. Ya. Allah saja Maha Rahman, Maha Rahim seperti itu. Jadi jauh sebelum Valentine ini dirayakan, dibudayakan seperti itu, Islam sudah mengajarkan apa itu namanya kasih sayang. Dan sepengetahuan saya, Valentine ini nama seorang pendeta ya, Valentino sebenarnya seorang pendeta yang memang pendeta ini pada saat itu masa hidupnya selama dia menjadi pendeta itu pengasih seperti itu, penyayang, mencerminkan seorang pendeta, pada saat wafat, setiap hari wafatnya itu 14 Februari itu diperingati. Kebetulan pada tanggal 14 Februari. Pada tanggal 14 Februari. Jadi kebiasaan pada saat itu diperingati sebagai hari kasih sayang. Dan ini meluas sampai kepada masyarakat kita. Sehingga anak-anak muda dalam hal ini pemuda-pemudi Islam merayakan juga ya seperti itu. Dan sangat dinanti-nanti bagi pemuda-pemudi yang apa ya? Apalagi sedang mabuk kepayang gitu. Betul, yang mabuk kepayang ya. Betul sekali. Jadi ditunggu-tunggu hari itu untuk mendapatkan biasanya hadiah lah mungkin kan, kasih sayang dan lain sebagainya. Tapi jauh dari itu Islam sudah mengajarkan apa yang namanya kasih sayang. Kita memberikan hadiah tidak mesti pada hari 14 Februari itu. Iya. Kita juga dianjurkan bersedekah yang terbaik kepada orang yang untuk menerimanya itu. Tidak mesti pada hari Valentine. Apabila kita merayakan itu, apabila kita memperingati itu dan mengikuti itu, berarti kita ini sebagian dari mereka seperti itu kan. Dan kita lihat lagi dari sejarah tadi, ini pendeta, nama pendeta Valentino seperti itu kan, disebut Valentine. Oke, jadi sebenarnya kalau dari sisi Islam ya, kita berbicara dari agama Islam begitu. Iya. Bolehkah generasi muda khususnya yang memeluk agama Islam itu merayakan Valentine begitu, Ustaz? Iya. Kita kembali lagi ke lakum dinukum waliyadin ya. Mungkin mereka
bagaimana indahnya Islam juga membicarakan seperti itu. Mungkin kita juga seperti itu, tapi kita jangan sampai mengikuti budaya-budaya Barat, gitu kan, budaya-budaya agama non-Muslim, agama non-Islam. Kita punya kasih sayang, kita punya sesuatu bentuk untuk menyayangi orang itu. Islam sudah memberikan hal yang itu, dan kita juga, Islam juga mengajarkan bagaimana harus memberikan yang terbaik kepada orang lain, kepada orang di sekeliling kita, orang-orang yang kita kasih dan kita sayangi, kan. Jadi jangan sampai pemuda-pemudi kita ini mengikuti seperti itu, mengikuti cara-cara orang Barat, berkiblat ke Barat, jangan sampai. Jadi kembali kepada lakum dinukum waliyadin. Kalau berbicara tentang Valentine, sebenarnya dari kata-kata kasih dan sayang begitu, sebenarnya tidak ada yang salah juga sih, berbagi kasih, sayang begitu, apalagi sesama manusia begitu ya. Tapi yang sering terjadi adalah terutama untuk generasi muda, kasih dan sayangnya ini sering disalahartikan begitu, dan juga diaplikasikan dengan hal yang berbeda begitu ya. Gitu, Ustaz. Kemudian disalahgunakan ya. Betul, disalahgunakan gitu. Menyempatkan diri dalam kesempatan yang mungkin kata mereka yang terbaik seperti itu, kan. Salah satunya memberikan hadiah pada hari Valentine itu ya. Kita tidak mesti pada hari itu memberikan hadiah, dan jangan sampai kita ya merusak oleh karena budaya Barat seperti itu, kan. Budaya Barat. Kita punya kebudayaan sendiri, kita punya etika sendiri. Ya boleh saja kita bergaul dengan orang-orang yang non-Muslim, sebatas mereka masih saling menghormati, dan kita juga saling toleransi harus ditegakkan di antara kita. Ini ciri khas negara kita, kan, yang berdiri dengan tegak dalam 5 agama, ditambah lagi dengan aliran kepercayaan. Hidup rukun, saling menghormati dan bertoleransi. Tapi jangan sampai kita ya mengikuti itu, karena Islam mengajarkan apabila kita mengikuti cara-cara mereka dan kita menegakkan ajaran yang bukan diajarkan Islam, berarti kita sebagian dari mereka, seperti itu, kan. Jangan sampai menggunakan label Valentine kasih sayang, tapi mengambil kesempatan dalam kesempitan begitu. Betul. Ya? Oh iya begitu ya. Oke, Ustadz, sebenarnya kita masih mau membahas lebih dalam tentang Valentine, tapi Ustadz Hasbi dan juga Mas Mumin, kita rehat sejenak ya. Okay. Pemirsa Up to Date, tetaplah bersama kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama Up to Date, berikan informasi terkini, dan masih bersama saya Albu Kolbin dan 2 orang narasumber kita, yaitu Bapak Ustadz Hasbi Mustafa. Beliau merupakan Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia untuk Kota Lubuk Linggau. Dan narasumber yang kedua yaitu Bapak Al Mukmin. Beliau merupakan Ketua Umum dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia untuk Kota Lubuk Linggau. Baik, Ustadz Hasbi dan juga Mas Mumin, kita kembali lagi nih di segmen kedua, masih membahas tema yaitu dampak perayaan Hari Valentine. Mungkin kita bisa ke Mas Mumin sekarang, yang mewakili generasi milenial begitu. Sebenarnya bagaimana sih menurut Mas Mumin sendiri tentang dampak dari perayaan Hari Valentine begitu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati ayahanda Hasbi Mustafa dan Mas Alvin, menanggapi dari
perayaan Hari Valentine, dampak ya kan, dampak daripada perayaan Hari Valentine mewakili dari generasi milenial Kota Lubuk Linggau. Mungkin di sini saya akan menyampaikan sedikit beberapa opini bahwa memang ada beberapa dampak baik positif maupun negatif daripada perayaan Hari Valentine ini. Cuman harus kita garis bawahi Mas Albin, bahwa generasi muda atau generasi milenial khususnya harus memahami terlebih dahulu sejarah daripada hari perayaan Valentine ini. Dan kita harus paham bahwa Valentine ini sama sekali bukan budaya kita. Karena seperti yang disampaikan oleh Ayahanda tadi, mengulas daripada sejarah Valentine ini bahwa sedikit pun tidak ada kaitannya dengan agama kita, yaitu agama Islam. Maka generasi muda harus menyadari bahwa ketika seseorang yang mengikuti budaya agama lain yang lebih banyaklah negatifnya daripada sisi positifnya, maka kita harus menghindari Mas, begitu. Karena saya teringat ada sebuah hadis ya Ustaz ya, atau lupa hadis riwayat dari siapa, yang jelas yang mengatakan seperti ini, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka mereka itu akan menjadi bagian dari mereka. Nah, mengingat bahwa sejarah daripada perayaan Hari Valentine ini dimulai ketika benar yang disampaikan oleh Ayahanda tadi adalah seorang pendeta yang namanya Santo Valentinus, ya kan. Saya sedikit membaca pada artikel yang menyatakan bahwa Santo Valentinus ini meninggalnya dengan tragis pada tahun 278 Masehi. Ketika itu Santo Valentinus ini melanggar sebuah aturan yang ada, ya kan, aturan kerajaan yang ada pada saat itu untuk melarang semua kaumnya menikah. Sedangkan Santo Valentinus ini membangkang dan menikahi seorang gadis. Begitu, karena ia ingin mengungkapkan bahwa rasa cinta itu harus benar-benar dibuktikan, begitu ya kan, harus benar-benar dibuktikan. Sehingga ketika ketahuan melanggar aturan tersebut, Santo Valentinus seorang pendeta ini dihukum hingga meninggal sampai dihukum pancung. Ini artikel yang saya baca, ya kan, artikel yang saya baca, artinya ungkapan rasa kasih sayang yang disampaikan pada tanggal 14 Februari, ya kan, yang mungkin sebentar lagi akan kita temui tanggal 14 ini, ya kan, sedikit banyaknya mengandung beberapa konsekuensi ketika seorang remaja, khususnya di Indonesia ya, dan lebih khusus lagi yang ada di Lubuk Linggau, karena jauh kita budaya kita dari kita ini Lubuk Linggau ini kan terlalu jauh mau ikut, iya kan, mau ikut-ikutan budaya orang Barat. Karena Valentine ini kan dirayakan di budaya Barat Ustaz ya. Nah, maka sebagai generasi muda termasuk saya sendiri juga, yang pertama yang harus dilakukan itu harus memahami sejarah dulu. Ketika kita sudah mengetahui sejarah daripada hari pelaksanaan Hari Valentine tanggal 14 tersebut, dan kita sudah memahami bahwa ini bukan sama sekali budaya kita, ya secara otomatis kita harus menghindari. Dan yang ketiga, kita harus menyadari bahwa dari sebelum adanya perayaan Hari Valentine, hari kasih sayang itu sudah ada di setiap hari. Bahkan ada sebuah hadis riwayat Tabrani itu mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ya kan, bahwa kita ini sesama manusia yang ada di atas bumi ini setiap harinya harus saling menyayangi. Begitu, harus saling menyayangi. Maka ketika engkau sudah saling menyayangi yang ada di atas muka bumi ini, maka secara vertikal Allah pun akan menyayangi kita. Maka saya selaku generasi muda ini menghimbau kepada sahabat-sahabat milenial terutama, kita harus memahami dulu bahwa budaya Valentine ini sama sekali bukan budaya kita. Karena hari kasih sayang, bentuk kasih sayang kepada orang tua, kepada teman, kepada sahabat, dan kepada kerabat semuanya itu harus kita ungkapkan dalam setiap hari. Nah, kita berbicara mengenai
kebudayaan begitu. Kita di luar dari konteks Islam begitu ya. Karena kita Indonesia juga memiliki agama-agama yang berbeda-beda begitu. Lalu berbicara mengenai budaya, banyak budaya juga yang bisa kita contoh begitu. Kalau budayanya bisa memberikan hal positif, kenapa tidak kita aplikasikan begitu? Salah satu contohnya misalnya budaya bersih di Jepang begitu. Pada saat mereka masyarakatnya sudah sadar bahwa hidup bersih itu adalah sebagian dari lifestyle mereka gitu. Lalu untuk Hari Valentine sendiri, jangan sampai kita mengambil kebudayaan luar dengan yang salah begitu. Sebenarnya pertanyaannya gini, apa sih yang salah dari Hari Valentine itu untuk generasi muda di Indonesia begitu? Sejauh pantauan kita, Mas Mukmin sebagai generasi milenial, apa sih yang sudah kira-kira ini sudah di luar konteks dari kasih dan sayang itu sendiri begitu? Bisa dijelaskan? Baik, mengenai dampak, kembali lagi ke dampak ini kan ya Mas ya, perayaan Hari Valentine ini terkait pelarangan ataupun perayaan. Saya membaca sebuah artikel, ada beberapa ulama yang berikhtilat bahwa perayaan Hari Valentine ini boleh-boleh saja dilaksanakan. Atas dasar apa? Atas dasar ketika pelaksanaan tersebut sisi positifnya lebih besar daripada sisi negatifnya. Ya, arti kata pelaksanaan Hari Valentine ini, ya kan, Hari Kasih Sayang ini dilaksanakan pada tanggal 14 ini boleh saja dilaksanakan ketika tidak keluar dari koridor syariat, ya kan. Nah, sedangkan sekarang di zaman kita sebut era modern ini Mas ya, disebut era modern ini, banyak generasi-generasi muda yang sekarang ini yang salah mengartikan daripada hari ungkapan kasih sayang, ya kan, yang semestinya yang dulu pada saat perayaan Hari Valentine di barat dulu, ya kan, dilaksanakan dengan memberikan sebuah hadiah, kado, bunga, coklat, ya kan, dan lain sebagainya. Tetapi ketika budaya ini dilaksanakan di Indonesia, mungkin kita semuanya mengetahui bahwa generasi-generasi anak-anak muda ya, anak-anak muda yang seumuran dengan saya, yang kategorinya remaja meranjak ke dewasa, ini kebanyakan keluar dari koridor syariat. Agak bergeser. Iya. Pelaksanaan hari Valentine ini kadang mereka beranggapan bahwa ini adalah sebuah momen di mana mereka harus yang mempunyai pasangan harus berdua-duaan. Kemudian kalau bisa yang si cowok ini menyatakan kalau seandainya memang benar-benar sayang pada hari ini, buktikan dengan ya mungkin melampaui batas, ya kan, ya bisa saja melakukan hubungan suami istri, ya kan, padahal mereka belum sama sekali berstatus suami istri. Nah, dan ini yang harus kita hindari, generasi muda yang harus kita hindari. Sah-sah saja kita untuk merayakan Hari Valentine, membawa bunga, membawa kado, membawa coklat, tapi hanya sebatas memberi sebagai ungkapan. Tetapi kalau ketika sudah beranjak ke, ya mohon maaf, saya sebut saja mungkin nyewa hotel segala macam, banyak ya kan? terjadinya seperti itu. Banyak ya? terjadi Betul. seperti itu. Perayaannya udah di hotel, dihiasi dengan bunga-bunga, akhirnya ya mohon maaf kita sebut saja mereka semuanya melakukan hal-hal yang di luar syariat agama. Dan ini yang kita hindari. Itu sebenarnya di luar konteks agama Islam pun itu sudah tidak benar begitu ya. Iya. Betul. Itu sudah bukan budaya kita begitu, di luar dari konteks agama begitu, dan itu yang harus kita jaga sebenarnya. Benar. Terutama untuk generasi muda yang masih berstatus pelajar, terutama yang belum menikah begitu ya. Bahkan sudah sampai SD pun sudah tukar-tukaran bunga ini. Nah. Dan mereka sudah keluar jauh dari konteks itu. Baiklah, Ustadz dan Mas Mukmin, kita akan bahas tentang tema ini lagi, tapi kita rehat kembali ya. Pemirsa Up to Date, tetaplah bersama kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini.
masih bersama kami di Up to Date berikan info terkini. Masih bersama saya Albu Kolbin dan dua orang narasumber spesial kita, yaitu yang pertama ada Bapak Hasbi Mustafa. Beliau merupakan Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia untuk Kota Lubuk Linggau. Dan narasumber yang kedua yaitu ada Bapak Al Mukmin. Beliau merupakan Ketua Umum dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia untuk Kota Lubuk Linggau. Ustadz Hasbi dan juga Mas Mumin. Ini sebenarnya masih banyak yang bisa kita bahas, tapi kita ada di penghujung segmen begitu ya. Baik, kita masih membahas tentang dampak dari perayaan Hari Valentine. Kita kembali ke Ustadz Hasbi. Ustadz, biasa kalau Valentine Days itu seperti kita bilang tadi mabuk kepayang gitu. Itu biasa sering terjadi di generasi muda gitu ya. Generasi muda pasti biasa masuk ke pelajar begitu. Betul. Lalu bagaimana sih harusnya peran dari orang tua, guru, dan juga bisa dikatakan tokoh agama dalam menyikapi Hari Valentine ini? Jangan sampai disalahartikan, salah gunakan oleh generasi muda. Baik, sebenarnya sama ya, kalau orang tua, guru, kemudian sebagian mungkin para tokoh agama untuk mengingatkan sesama ya. Betul. Kalau orang tua mengingatkan anaknya, kalau guru mengingatkan murid ataupun santri-santrinya kan. Jangan sampai tapi kalau orang tua juga paham seperti itu ya, mengerti masalah Valentine ini. Kalau orang tua tidak memahami itu, mungkin orang tua cuek saja. Guru pun kalau tidak memahami dan tidak mengetahui tentang sejarah Valentine ini, mungkin guru juga membiarkan seperti itu kan. Nah, jadi kedua orang tua, kemudian guru dan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat harus ya kalau mengetahui semua, kita mungkin sepakat untuk tidak merayakan seperti itu, tidak memperingati Hari Valentine itu, karena kita mengetahui sejarahnya sedemikian rupa tadi kan. Kemudian ini untuk menjaga moral anak-anak kita seperti itu, moral anak-anak bangsa, kemudian menjaga generasi muda, generasi penerus, jangan sampai terlena seperti itu, terlena. Dan ini kalau kita lihat dari tahun ke tahun ini kan sudah membudaya sebenarnya di masyarakat kita kan, sudah membudaya. Nah, kalau sudah membudaya dan melekat biasanya susah ya. Susah. Akarnya sudah kuat begitu. Iya, akarnya sudah kuat. Gitu. Betul, sudah timbul batang seperti itu kan, sudah bercabang, beranting dan lain sebagainya. Tapi kita watawasobil haq seperti itu, watawasobil sob, untuk mengingatkan terus kepada generasi muda, kepada orang tua untuk terus mengingatkan anak-anak kita jangan sampai memperingati Hari Valentine ini, kemudian merayakan seperti tadi mungkin sampai menyewa tempat seperti itu kan, sudah diniatkan. Kemudian ya kita tidak sedikit ya mendengar dari tahun ke tahun kejadian-kejadian yang akibat dari merayakan Valentine ini, imbasnya kepada kehormatan seperti itu ya. Kalau ini sudah terjadi ya kehormatan orang tua sudah hilang, kehormatan sekolah juga sudah hilang seperti itu. Jadi orang tua, kemudian guru, para tokoh agama, tokoh masyarakat terus untuk mengingatkan jangan sampai memperingati apalagi merayakan. Kalau hanya sekedar untuk memberikan hadiah, ya kalau misalnya kita mampu tiap hari bukti kasih sayang kita itu nggak apa-apa. Kalau kita mampu, betul. Kalau kita mampu, kan? Tidak mesti. Tidak. Dia juga bukan mesti barang juga ya. Iya, tidak mesti di hari itu. Betul. Ya, kita sampaikan tadi, Ustadz Mumin juga menyampaikan kalau kita merayakan dan memberikan pada hari itu, berarti kita mengikuti mereka seperti itu kan. Kita bagian dari betul. Nah, jadi kita saling mengingatkan jangan sampai kita mengikuti seperti itu ya. Ini sudah membudaya, sudah mengakar tadi, jadi susah untuk dihilangkan seperti itu. Apalagi budayanya udah bergeser nih, definisinya kamusnya udah ditipek nih, udah dihapus diganti yang baru gitu ya. Betul. Ustadz Hasbi dan juga Mas Mumin, kita
bisa lebih dalam lagi sebenarnya membahas tentang Valentine Days ini. Nggak ada habis-habisnya, setiap tahun 14 Februari Valentine Days. Betul. Tapi waktu juga nih memisahkan kita. Jadi sebelum kita berpisah nih, mungkin bisa memberikan saran dan juga himbauan terutama untuk generasi muda atau generasi milenial agar tidak salah arti begitu, dan juga bisa untuk orang tua. Silakan. Mungkin bisa dari Pak Ustadz dulu aja. Oke, ini saling ini atau saya duluan ya? Pak Ustadz dulu aja. Karena saya generasi muda mau minta nasihat. Oh betul. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Jadi ya sebenarnya bukannya kami berurusan, kita sama-sama memesankan seperti itu agar kita ini selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bisa untuk menambah pengetahuan kita bisa membaca sejarah bagaimana kalau kita fokuskan ke Valentine ini, bagaimana sejarah Valentine ini kan. Kalau kita sudah mengetahui, oh ini ternyata bukan ajaran Islam, bukan yang diajarkan oleh agama Islam untuk umatnya, bukan seperti itu. Jadi kalau kita sudah mengetahui, jangan sampai kita memperingati apalagi merayakan. Sibukkanlah diri kita sebagai generasi muda, generasi penerus untuk selalu memakmurkan masjid misalnya, kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Mungkin Ustaz mau ngomong. Ini sedikit saran Pak Mas ya. Berhubung sudah disampaikan oleh Ayahanda tadi mengenai saran kepada generasi muda, saya hanya mengajak kepada rekan-rekan, sahabat-sahabat milenial, khususnya generasi muda sekarang, ya, yang pertama untuk mengetahui kembali seperti yang disampaikan oleh Ayahanda, sejarah daripada Valentine ini, supaya kita jangan sampai taklid, mengikuti tanpa ada dasar, begitu ya kan. Kita harus ittiba itu ikut tetapi kita tahu dasarnya. Ketika kita sudah tahu dasarnya begini, mungkin saja dengan pengetahuan ini bisa menimbulkan kepercayaan kepada kita bahwa ini sama sekali bukan syariat kita, ini bukan sama sekali ajaran kita. Dan yang kedua, kepada generasi-generasi muda, milenial, terkhususnya kepada saya pribadi dan semuanya, ayo kita ungkapkan rasa kasih sayang kita kepada sesama, terutama kepada orang tua, dan terutama lagi kepada ibu. Begitu. Bagaimana caranya? Apakah setiap hari kita harus memberikan dia kado? Enggak mesti. Dengan cara apa? Birrul walidain. Dengan cara menghormati orang tua, dengan cara menyayangi orang tua, dan jangan sesekali membentaki orang tua. Itu saja untuk generasi muda, supaya kenapa? Semakin kita menghormati orang tua, maka semakin keberkahan dalam hidup kita akan tercapai. Benar saja. Mungkin itu saja dari saya. Baik, Ustadz Hasbi dan juga Mas Mumin, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Up to Date episode kali ini. Semoga kita diberikan kesehatan, keselamatan, sehingga kita bisa bertemu lagi untuk membahas tema lain. Baiklah pemirsa Up to Date, terima kasih Anda tetap menyaksikan Up to Date, dan episode kali ini kita membahas tema dampak perayaan Hari Valentine bersama dua orang narasumber kita, yaitu yang pertama ada Bapak Hasbi Mustafa. Beliau merupakan Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia untuk Kota Lubuk Linggau. Dan juga narasumber yang kedua yaitu ada Bapak Al Mukmin. Beliau merupakan Ketua Umum dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia untuk Kota Lubuk Linggau. Saya Albu Kolbin bersama tim kerja Up to Date pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat TV, punya.